Hidup berumah tangga tidak akan lepas dari yang namanya konflik. Dari hal yang sepele sampai hal yang sangat rumit. Hal yang sepele mungkin dari kebiasaan-kebiasaan masing-masing pasangan, baik dari suami, baik dari istri. Suami yang suka sembarangan taruh barang, atau istri yang suka lupa mematikan keran air setelah mandi. Nah, kebiasaan-kebiasaan ini bisa menimbulkan konflik dalam rumah tangga, sehingga bisa mengurangi keharmonisan dalam hubungan suami istri. Bagaimana caranya mengatasi konflik sehingga suami istri ini bisa terus menikmati kebahagiaan, menikmati keharmonisan dalam rumah tangga mereka? Yang pertama adalah resolusi. Bagaimana caranya menemukan satu solusi bersama. Nah, resolusi ini ditemukan dengan adanya kerendahan hati dari pihak suami dan istri sama-sama mau belajar. Sehingga ketika masalah datang, ketika konflik ada, mereka tidak langsung memikirkan bagaimana menyelesaikan di ujungnya, tanpa memikirkan solusi untuk berjalan sampai bisa masalah ini selesai dengan sempurna. Nah, banyak pasangan suami istri ketika punya masalah, punya tantangan dalam hidup mereka, dalam rumah tangga mereka, yang dipikirkan oleh suami maupun istri terkadang tercetus karena emosi, sehingga tidak bisa mengontrol apa yang dikeluarkan, ya, yaitu kata cerai. Seringkali suami atau istri ketika emosi, ketika konflik datang dan tidak bisa meredam dan tidak bisa mengatur emosinya, maka yang keluar adalah kata cerai untuk berpisah. Nah, ini harus dipikirkan bagaimana resolusinya bersama-sama. Yang kedua adalah win-win solution. Nah, ini bukan berarti kompromi. Ini artinya bagaimana kita sama-sama belajar, suami dan istri, sehingga konflik yang ada tidak terjadi terus-menerus dan bahkan berulang-ulang. Nah, yang sering kali berulang-ulang adalah ketika hal-hal yang sepele ini. Nah, win-win solutionnya bagaimana? Harus apa? Dibuat seperti bagaimana untuk bisa menyelesaikan konflik-konflik yang sederhana ini. Seperti tadi saya katakan di awal bahwa seringkali suami suka menaruh barang dengan sembarangan, mengambil baju tidak rapi, gitu ya, ataupun istri yang lupa mematikan kompor ketika dia pergi, lupa mematikan air keran ketika selesai mandi. Nah, hal-hal yang begini harus dicari solusi bersamanya, sehingga konflik yang kecil tidak menjadi besar dan bisa menimbulkan konflik yang lebih besar lagi karena dari yang kecil tadi. Ini win-win solutionnya harus ditemukan. Ditemukannya bagaimana? Duduk bareng sama-sama, mau belajar bersama-sama. Itu yang paling penting. Ketika kedua hal ini bisa dilakukan dengan baik, maka kita juga bisa belajar lagi dari hal yang ketiga. Bagaimana caranya untuk bisa mengatasi konflik, pertentangan, masalah dalam rumah tangga, baik istri maupun suami. Ya, selanjutnya adalah yang ketiga, art of communication, seni berkomunikasinya. Pasangan suami istri seringkali miss dalam hal komunikasi. Ketika pacaran bisa mendengar dengan baik, bisa mendengar dengan sepenuh hati. Ketika pacaran, ketika pasangannya ingin menyampaikan sesuatu, dia bisa dengan konsen mendengarkannya. Tetapi kejadian sebaliknya adalah ketika sudah menikah, suami dan istri berkomunikasinya kurang baik. Berkomunikasinya ada hal-hal yang bisa menimbulkan konflik. Apabila ketika salah satu pasangan berbicara, hendaknya pasangan yang lainnya, istri maupun suami, tidak melakukan aktivitas apapun, memberikan waktu, memberikan dirinya dengan baik, memberikan hatinya, memberikan telinganya untuk mendengarkan apa yang disampaikan oleh pasangan. Art of communication ini harus terus kita pelajari sama-sama,
sebagai pasangan dalam rumah tangga. Ketika komunikasi kita benar, ketika komunikasi kita baik, maka konflik-konflik yang kecil bisa kita selesaikan dengan baik. Bahkan konflik-konflik yang besar pun bisa kita selesaikan semuanya karena mau mendengar. Mendengar itu bukan hanya sekedar kita menggunakan telinga kita, tapi mendengar dengan baik adalah kita tidak melakukan aktivitas apapun. Kita memberikan hati kita dan seluruh konsentrasi kita kepada pasangan kita. Sehingga apa yang disampaikan tidak ada yang keliru. Apa yang dibicarakan kita bisa membalasnya dengan baik, meresponnya dengan benar, meresponnya dengan tepat. Hal yang seperti ini harus kita pelajari sama-sama, baik suami maupun istri. Art of communication. Mendengar tanpa memberikan solusi apapun itu sudah baik. Karena sebenarnya ketika pasangan kita ingin menyampaikan sesuatu, dia sudah tahu apa yang harus diperbuat. Dia hanya ingin didengar. Jadi berikan waktumu untuk mendengar pasangan berbicara. Buat waktumu untuk ada waktu ngobrol sama-sama, belajar bersama-sama. Itu penting. Nah, ketiga hal ini pun kalau kita sudah lakukan dengan baik dan kita lakukan dengan kerendahan hati sama-sama, maka konflik-konflik yang terjadi di dalam rumah tangga bisa kita selesaikan dengan baik, dengan mulus. Selanjutnya, kita akan belajar sama-sama. Hal yang keempat adalah time out, waktunya istirahat. Nah, ini juga harus kita pelajari. Ketika konflik semakin menegang, konflik semakin tinggi, dan emosi kita tidak bisa kontrol lagi, ada waktunya kita untuk meredakan diri kita dari ketegangan-ketegangan ini. Artinya bukan kita bisa ranjang atau kita cerai, bukan. Time out di sini artinya kita mencari waktu untuk merenung, mencari waktu untuk meredakan setiap tensi yang ada dalam hidup kita, dalam diri kita ketika ketegangan dalam rumah tangga terjadi. Contohnya, mungkin kita ke rumah orang tua kita meredakan ketegangan di sana, ataupun mungkin kita juga pergi ke tempat yang biasa kita ke sana ketika ada masalah. Alangkah lebih baiknya ketika ada time out seperti ini, kita harus datang kepada orang yang secara rohani lebih baik daripada kita, dan kita konsultasi kepada mereka. Nah, kita diberikan penyegaran, diberikan kekuatan, diberikan pengarahan-pengarahan yang lebih baik lagi, sehingga kita bisa datang kembali ke rumah tangga kita dan kita bisa menyelesaikan konflik ini dengan baik antara suami dan istri. Waktu time out ini penting. Ini harus diambil oleh suami dan istri ketika ketegangan sudah sangat memanas dan tidak bisa kita kontrol lagi. Daripada kita melakukan KDRT, ya, lebih baik kita mengambil sikap untuk mundur sejenak dan menenangkan diri, menenangkan setiap apa yang terjadi dalam hidup kita, sehingga ketika nanti kita kembali bertemu dengan istri atau suami kita bisa menyelesaikannya dengan kepala yang dingin. Jadi 4 hal ini perlu kita pelajari sama-sama dalam rumah tangga kita untuk kita bisa menyelesaikan konflik yang ada dalam rumah tangga kita. Jangan buru-buru untuk bercerai, tapi mari belajar dari keempat hal ini dan kita bisa menjadi rumah tangga yang terus menjaga keharmonisannya dari ke hari sampai nanti maut memisahkan kita.